Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Bu Novi di hari Rabu ini. Hari ini kita akan belajar kembali tentang muatan pelajaran IPA. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan hewan. Pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sekali lagi Bu Novi ingatkan bahwa makhluk hidup yang salah satunya adalah hewan perlu berkembang biak agar populasinya itu tetap ada atau lestari. Baik, kita lanjut dan langsung masuk ke materinya. Simak dengan baik ya anak-anak. Perkembangbiakan hewan itu dilakukan dengan dua cara, sama seperti di tumbuhan kemarin. Yang pertama adalah cara generatif, yang kedua adalah cara vegetatif. Artinya masih sama juga seperti di perkembangbiakan tumbuhan kemarin. Perkembangbiakan generatif itu artinya perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara tidak kawin. Yang pertama kita bahas adalah perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif itu terjadi karena adanya pembuahan. Apa itu pembuahan? Pembuahan itu adalah proses bersatunya atau bertemunya sel telur dari induk betina dengan sel sperma dari induk jantan atau hewan jantan. Nah, cara pembuahan itu dibedakan menjadi dua. Pembuahan nama lainnya adalah fertilisasi. Fertilisasi itu terjadi di dua cara. Pertama adalah fertilisasi eksternal, yang kedua adalah fertilisasi internal. Fertilisasi eksternal itu artinya proses pembuahan atau proses penggabungan sel telur dengan sel sperma terjadi di luar induknya. Contoh, di sini Bu Novi mencantumkan proses pembuahan hewan kodok atau katak. Jadi ini induk betina menghasilkan telur yang dikeluarkan dari betinanya. Kemudian ini induk jantan mengeluarkan sel sperma. Nah, sel telur dan sel sperma ini bertemu di luar tubuh induknya. Ini arti dari fertilisasi eksternal. Sedangkan fertilisasi internal itu artinya proses penggabungan sel telur dan sel spermanya itu terjadi di tubuh induknya atau di dalam tubuh induknya. Nah, contohnya di sini Bu Novi memberikan salah satu contoh hewan yaitu ular. Di ular itu proses pembuahannya terjadi di induk betinanya, sehingga ketika keluar itu dalam bentuk telur, kemudian telur itu suatu saat akan menetas. Karena telur itu sudah merupakan hasil pembuahan dari sel telur dari induk betina dengan sel sperma dari induk jantan. Kemudian ketika dia sudah menetas, dia sudah menjadi individu yang baru. Itu tadi cara atau proses pembuahan pada perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif pada hewan itu dibedakan menjadi 3. Kalau tadi proses pembuahan pada perkembangbiakan generatif itu ada 2. Sekali lagi, kalau yang tadi fertilisasi eksternal dan internal itu adalah proses pembuahan pada perkembangbiakan generatif. Ada 2, yaitu eksternal dan internal. Kalau sekarang kita akan membahas perkembangbiakan generatif atau secara kawin
itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama dengan cara bertelur atau yang biasa disebut dengan ovipar. Yang kedua berkembang biak dengan cara melahirkan atau nama lainnya adalah vivipar. Yang ketiga adalah berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan atau nama lainnya ovovivipar. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perkembangbiakan generatif dengan cara bertelur atau ovipar. Ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu proses perkembangbiakannya, ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, dan contoh hewannya. Yang pertama, prosesnya dulu. Proses perkembangbiakan ovipar itu mulai dari hewan itu bertelur. Jadi mulai dari telur, kemudian di dalam telur itu akan tumbuh dan berkembang embrio yang baru. Embrio itu adalah hasil dari pertemuan sel induk betina dan sel induk jantan atau sel telur dan sel sperma yang akhirnya menghasilkan telur. Telurnya nanti kalau dierami atau dihangatkan, itu di dalamnya akan tumbuh dan berkembang individu baru yang disebut embrio. Embrio ini dilindungi dan dibungkus oleh cangkang, di mana di dalamnya itu ada kuning telurnya. Kuning telurnya itu berfungsi sebagai cadangan makanan. Cadangan makanan untuk siapa? Untuk si embrio ini, agar nantinya dia bisa tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Nah, kalau sudah tumbuh dengan sempurna, dia akan menetas seperti ini, kemudian keluarlah individu baru. Jadi individu baru itu seperti ini. Nah, ini Bu Novi tunjukkan dengan menggunakan gambar atau proses perkembangbiakan ayam. Karena kita sudah sering melihat kalau ayam ya, jadi bukan sesuatu hal yang asing. Nah, ada beberapa ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar. Sekali lagi, ada beberapa ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Yang pertama, janin itu tumbuh di luar tubuh induk, tetapi di dalam cangkang. Contohnya tadi di dalam telur. Yang kedua, bentuk tubuh anak umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya, tapi ukurannya yang lebih kecil. Tidak mempunyai daun telinga. Tahu ya daun telinga ya, karena kita juga punya. Nah, maka kita itu bukan termasuk makhluk hidup yang bertelur. Tidak mempunyai kelenjar susu, maka induknya tidak menyusui anaknya. Karena tidak punya kelenjar susu atau induknya tidak menyusui anaknya. Itu tadi beberapa ciri hewan ovipar. Nah, berikutnya contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang pertama ini tadi Bu Novi sudah menggunakan gambarnya untuk menjelaskan proses perkembangbiakan dengan cara bertelur. Yang pertama ayam, yang kedua kura-kura, yang ketiga burung. Jadi semua jenis burung. Ini yang Bu Novi tampilkan hanya satu, tapi sebenarnya banyak. Yang berikutnya angsa. Yang terakhir adalah ikan. Nah, kelima contoh hewan ini hanya menunjukkan beberapa dari sekian banyak hewan yang bertelur atau ovipar. Kalian bisa mencari tahu sendiri contoh hewan yang lain. Berikutnya yang kedua, perkembangbiakan generatif dengan cara beranak atau vivipar. Prosesnya yang pertama adalah
Sel telur dibuahi oleh sel sperma di dalam tubuh induknya. Maka ini termasuk fertilisasi internal karena di dalam tubuh induknya, internal. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induknya. Kalau tadi yang ovipar tadi, pertumbuhan dan perkembangan embrio itu di luar tubuh induknya, tapi di dalam cangkang telur. Kalau yang vivipar, itu embrionya berkembang di dalam tubuh induknya. Embrio yang berada di dalam tubuh induknya itu akan keluar sampai waktu atau masa melahirkan. Beberapa ciri hewan vivipar. Yang pertama, janin memperoleh makanan dari induk dengan perantaraan tali pusat atau plasenta. Kalau di ovipar tadi, janin atau embrio itu memperoleh makanan dari kuning telur atau cadangan makanan di dalam cangkang telur itu. Kalau di hewan vivipar, janinnya itu memperoleh makanan dari induknya. Jadi ada penghubungnya antara induk dengan janin yang namanya tali pusat atau plasenta. Yang kedua, hewan itu mempunyai penutup tubuh yang biasanya berupa rambut, mempunyai daun telinga, dan yang terakhir, induk betinanya mempunyai kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Itu tadi beberapa ciri hewan vivipar. Contohnya, kuda, ini ada daun telinganya. Sapi, kucing, ini menyusui ya, punya kelenjar susu. Yang berikutnya adalah ikan lumba-lumba. Nah, itu hanya beberapa contoh dari hewan vivipar. Kalian bisa mencari tahu yang lain sendiri. Berikutnya, perkembangbiakan generatif dengan cara bertelur melahirkan atau nama lainnya ovovivipar. Nah, ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu proses perkembangbiakan dan yang berikutnya adalah contoh hewannya. Proses perkembangbiakan dengan cara bertelur melahirkan. Yang pertama, sel telur dibuahi oleh sel sperma di dalam tubuh induknya, sama seperti di vivipar. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induknya, sama dengan vivipar. Tapi yang membedakan adalah embrio itu tidak mendapat makanan dari induknya seperti di vivipar, tetapi embrio mendapat makanan dari makanan cadangan yang terdapat di dalam telur itu. Jadi embrionya itu tumbuh dan berkembang di dalam telur, tetapi telurnya itu ada di dalam tubuh induknya hingga sampai waktu melahirkan. Jadi proses penetasan telur itu terjadi di dalam tubuh induknya, sehingga ketika anak atau individu baru itu keluar dari tubuh induknya sudah berbentuk seperti induknya atau sudah berbentuk seperti individu baru, bukan lagi dalam bentuk telur. Contoh hewannya adalah kadal, ikan paus, ikan pari, dan komodo. Kalian bisa cari tahu yang lain, hewan yang lain yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Berikutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Bu Novi ingatkan kembali bahwa perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang dilakukan tidak kawin atau secara tak kawin. Nah, ada dua cara perkembangbiakan vegetatif itu dilakukan. Yang pertama adalah tunas. Contoh hewannya adalah hidra.
Hidra itu adalah hewan yang tidak bertulang belakang dan hidupnya di air tawar. Proses perkembangbiakan hidra dengan cara tunas bisa digambarkan seperti ini. Jadi ini hewan hidra, jadi seperti tumbuhan tapi ini masuk hewan, ini tubuhnya. Ini namanya adalah tentakel. Kemudian di tubuh induknya itu akan muncul tunas baru, sama seperti kalau di tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas itu, muncul tunas baru yang akan berkembang menjadi lebih besar dan lebih besar. Nanti kalau dia sudah tumbuh menjadi besar seperti ini, individu atau tunas baru ini akan melepaskan diri dari tubuh induknya, sehingga dia menjadi anakan atau individu yang baru atau hidra yang baru. Sehingga yang tadinya hanya satu menjadi dua hewan. Begitu. Cara yang kedua adalah membelah diri. Contoh hewan yang membelah diri itu adalah amoeba, protozoa, paramecium, dan virus. Apa itu membelah diri? Membelah diri itu hewan yang membelah diri itu hanya mempunyai inti sel, satu inti sel. Nah, dikatakan membelah diri itu karena inti sel yang tadinya satu membelah menjadi dua bagian, kemudian diikuti pembelahan cairan sel. Sehingga individu baru yang terbentuk itu sama persis. Jadi karena yang tadinya satu jadi dua, kedua individu baru itu bentuk dan ukurannya sama persis. Contoh seperti ini. Jadi yang tadinya satu seperti ini. Kemudian ini proses pembelahan. Ini inti sel, yang di luarnya ini adalah cairan sel. Jadi yang pertama dilakukan atau proses yang terjadi adalah pembelahan inti sel dulu. Ini akan menjadi dua. Ini inti selnya sudah jadi dua, kemudian diikuti oleh cairan selnya ini membelah juga menjadi dua. Kemudian ini proses pembelahannya, ini juga masih proses pembelahannya yang akhirnya menjadi terpisah menjadi dua individu yang baru dengan satu inti sel dan cairan sel di sekitarnya. Itu tadi proses perkembangbiakan vegetatif hewan. Nah, tugas untuk kalian adalah silakan buka buku Bina Prestasi Tematik halaman 28 sampai dengan 31. Di halaman ini tadi atau di halaman tersebut itu akan dibahas tentang perkembangbiakan hewan. Silakan kalian baca dan pelajari lebih lanjut bacaan yang ada di halaman ini. Kemudian kalian kerjakan soal ayo berlatih di halaman 31. Nah, kalian mengerjakannya langsung di buku tersebut atau di buku Bina Prestasi Tematik, tetapi ingat menggunakan pensil. Mengapa? Jika salah nanti bisa diperbaiki. Apakah boleh membaca atau mencari jawaban di bacaan ini? Boleh, silahkan. Nah, hasil pekerjaannya difoto kemudian dikirim kepada Bu Novi paling lambat hari Kamis 30 Juli 2020. Demikian penjelasan dari Bu Novi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih.